Shalom, selamat malam bagi Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat di dalam mengiring akan Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan tetap tolong hidup saya dan saudara. Dan Tuhan tetap sertai dalam keadaan apapun juga. Dan malam hari ini kembali renungan malam di GAP Immanuel Peterongan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan satu pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita pujikan sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu. Kita pujikan bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita sembah haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Yesus,
kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Syapakarabu ya Ramaya Syarama. Ramu ya Ramaya Syarama. Terpujilah namamu Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan. Biarlah baya syaka para labu yang lama ya syukurillah. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Rabaya syaka para Yesus, Engkau yang kami tinggikan, kami muliakan Engkau Yesus. Engkaulah yang kami puja, Engkau yang kami agungkan. Ya Ralabaya Syakara Lawala Wala Wala Wala. Ya Ralabaya Shiriri Shiriralabaya Su. Ralabaya Syir, kami tinggikan Engkau Tuhan. Buat kasih, buat kemurahan-Mu. Berilah bayar syakarama. Berilah bala bala bala. Haleluya. 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 Ramaya Shandarala. Kuasa-Mu, Ya Ralabaya Shikiri Murabaya Shaka. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Hamba mengucap syukur dan terima kasih jika Tuhan masih memberikan kesempatan sampai malam hari ini. Itu semua kasih dan kemurahan. Buat Tuhan kami yang ajaib, buat Tuhan kami yang luar biasa. Biarlah Engkau pimpin kami malam hari ini Tuhan. Bahkan setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan malam hari, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Bapak yang mendengarkan firman, merenungkan firman. Urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Pujian tadi mengatakan bahwa
tak terbatas kuasa Tuhan. Bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas ya. Malam hari ini kita akan merenungkan satu firman Allah. Kita lihat dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Kita baca ayat 1 sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Saya baca bagi Bapak Ibu Saudara. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana kasus seorang yang bernama Petrus ya, yang sebelum dia terima Tuhan Yesus namanya Simon ya. Saudara, kita lihat bagaimana Simon Petrus ini mengalami apa yang namanya kegagalan ya. Dia tidak mengalami apa yang namanya keberuntungan pada waktu itu. Karena dia sudah sepanjang malam mencari ikan, tapi hasilnya nol, Saudara. Ya. Tapi kita percaya malam hari ini firman Allah, saya berikan tema tentang tak terbatas kuasa Tuhan. Nah, bagaimana Simon Petrus bisa mengalami kuasa yang tak terbatas dari Tuhan? Kita lihat firman Allah dalam Lukas pasal 5 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak apa? Mendengarkan firman Allah. Ketika Bapak Ibu Saudara ingin melihat bahwa kuasa mujizat Allah yang tak terbatas terjadi dalam hidup saudara, tidak bisa tidak yang pertama yang harus saudara lakukan, kerjakan adalah dengarkan firman Allah. Dalam Lukas pasal 5 ayat 1 dikatakan bahwa banyak orang berkerumun. Yesus untuk apa? Banyak orang berkerumun untuk mendengar. Mendengar apa, saudara? Firman. Ya, biarlah hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, banyaklah saudara dengar firman. Dan ketika kita banyak mendengar firman, iman saudara pasti akan bertumbuh, iman saudara akan kuat. Karena apa? Makanan roh kita adalah firman Tuhan. Ketika firman Allah numpuk ada dalam hidup saudara, itu akan membuat iman saudara akan semakin kuat. Jadi yang pertama, untuk bisa mengalami kuasa mujizat Tuhan terjadi, seringlah kita dengar firman Tuhan. Bagaimana cara kita dengar firman? Banyaklah saudara ibadah, banyaklah baca firman Allah. Jadi yang pertama saudara, untuk mengalami kuasa Tuhan tak terbatas adalah kita harus mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua saudara, untuk mengalami kuasa Tuhan yang tak terbatas, ayat yang kedua, Lukas pasal 5 ayat 2, ia melihat dua perahu di pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Yang kedua saudara, ayat ketiga, ketika kita mengizinkan Yesus, ayat yang ketiga, naik ke dalam perahu. Izinkan Yesus saudara ada dalam perahu hidup saudara. Ketika Yesus ada dalam perahu kehidupan saudara, biar Yesus yang akan mengendalikannya. Biar Yesus yang menyetir. Biar Yesus yang menjadi pengemudinya saudara. Alkitab katakan tadi, ia naik ke dalam siapa? Perahunya siapa? Perahu Simon. Perahu Simon yang bagaimana? Yang gagal, saudara. Ketika perahu Simon gagal, perahu yang gagal itu ada Yesus masuk, ada di dalam perahu itu.
Ini yang luar biasa, saudara. Kegagalan akan diubah menjadi keberhasilan ketika perahu itu yang mengendalikan Yesus Kristus Tuhan. Pastikan Bapak Ibu Saudara malam hari ini, hidup saudara dikendalikan oleh Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya ketika Yesus mengendalikan hidup saudara, saudara akan melihat bagaimana kuasa Tuhan akan bekerja ketika orang itu dikendalikan oleh kuasa dari Tuhan. Untuk mengalami kuasa Tuhan yang terbatas, yang kedua adalah izinkan Yesus menguasai hidup saudara, mengendalikan hidup saudara. Ya. Yang ketiga, saudara, ya, ayat yang kelima. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara, yang ketiga, Petrus sudah mendengar firman, Petrus sudah mengizinkan perahunya dikendalikan oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara, ketika kita ingin melihat kuasa Tuhan tak terbatas terjadi dalam hidup kita, belajar untuk mentaati firman Tuhan. Taat itu kunci mujizat. Taat itu jalannya berkat. Taat itu jalan kuasa Allah yang tak terbatas akan terjadi. Kita lihat bahwa Simon Petrus yang tadinya gagal, sepanjang malam dia bekerja. Artinya Petrus ini tidak malas, sudah. Ya, dia tidak malas, artinya apa? Bekerja keras mereka. Tapi hasilnya apa? Nol, saudara. Hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Nah, saudara, kita lihat, ketika Petrus mau mentaati firman Allah, ya, dia taat akan firman Allah. Kalau kita lihat, tetapi, ya, saya baca ayat yang kelima. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan apa? Menebarkan jala juga." Padahal kan Petrus sudah menyebarkan jala itu, saudara. Tapi faktanya, kenyataannya, dia tidak mendapat seekor ikan pun masuk ke dalam jala Petrus. Artinya apa? Yang tadinya dia bekerja dengan kekuatannya dia sendiri, yang tadinya berusaha dengan kepintaran diri sendiri, sekarang dia berbalik mengikuti jalannya Tuhan. Apa jalan Tuhan? Ketaatan melakukan firman Allah. "Guru, karena Engkau yang menyuruhnya." Ya, padahal Petrus tahu dia sudah melakukan itu, tetapi karena Yesus yang mengatakannya, dia taat, dia mau mengerjakannya. Saudara, pastikan Bapak Ibu Saudara malam hari ini adalah orang-orang yang mau taat melakukan firman Allah. Ketaatan kunci mujizat. Ketaatan kunci berkat. Apa hasil dari ketaatan Petrus, saudara? Ayat yang ke-6, Lukas pasal 56. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai apa? Koyak. Ketika mereka mau melakukan firman Allah, ketika mereka mau melakukan kebenaran firman Allah, mereka akan mendapat apa yang dibutuhkan oleh Petrus pada waktu ikan, saudara. Jadi malam hari ini, pastikan Bapak Ibu Saudara, untuk kita mengalami kuasa Allah yang tak terbatas itu, dengarkan firman Allah, izinkan Yesus mengendalikan hidup saudara, biar engkau mau taat akan melakukan firman Allah. Dan ketika kita taat, kita lihat kuasa Allah bekerja. Puji Tuhan. Biar renungan yang singkat malam hari ini, saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Allah malam hari ini, engkau diberkati, engkau dipulihkan. Jika engkau mengalami kesulitan, jika engkau mengalami keterpurukan, lakukan firman Allah, taati firman Allah. Niscaya, percayalah, Tuhan akan membela dan menolong hidup Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur kepada malam hari ini. Kami percaya bahwa kuasa-Mu yang tak terbatas itu masih berlaku sampai hari ini, Tuhan. Dan kami percaya ketika umat-Mu melakukan firman Allah, ketika umat-Mu mendengar firman dan mereka mengerjakannya, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, hamba-Mu berdoa, jika ada jemaat-Mu atau orang percaya mengalami kelemahan, berikan kekuatan. Jika ada yang susah, Tuhan berikan penghiburan. Jika ada yang sakit, berikan kesembuhan. Jika ada orang percaya mengalami jalan buntu, Tuhan yang buat jalan itu. Berkati Tuhan umat-Mu malam hari ini, dimanapun mereka berada,
Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Haleluya.